lain nggak nih? Kalau saya sering dengar gini, nggak bisa belajar karena jaringannya. Sebenarnya ada di situ dampaknya. Oh, cuma nomornya lain. Nah, Sehingga ada beberapa orang ini nah itu naik kelas ya. kita naik kelas nggak tahu. Karena terlalu sendiri terus. Memanfaatkan situasi. Oke, assalamualaikum, selamat pagi, siang, sore, malam, nggak tahu tergantung kapan ditayangin kan. Jumpa lagi nih sama Faisal Rahman, sama kawan lama yang juga pernah pesantren, udah pernah tapi panjang setahun lebih vakum. Nah ini bukan podcast ya, cuma pengen ngobrol-ngobrol karena situasi pandemi yang udah cukup lama. Kang Nemi populernya tapi namanya Jimmy Musabillah. Mutasim Billah. Repotan. Jadi gini, ada banyak situasi yang gara-gara pandemi kemarin ya, sampai sekarang ya, bukan kemarin aja, banyak perubahan-perubahan terjadi termasuk di dunia pendidikan. Nah, Kang Nem ini kan di pesantren. Kita nggak usah ngomong pesantren dulu deh, ngomongin yang umum-umum dulu pertama nih. Kayak sekolah akhirnya ada daring, ada segala macam, ya kan. Akhirnya ada Zoom meeting, ada yang cuma pakai WA doang mungkin. Ada ibu-ibu yang pusing kan nemenin anaknya belajar daring gitu kan, yang ngomel-ngomel nggak ngerti. Nah, itu di sekolah umum. Nah, kalau di pesantren yang kalau kita tahu biasanya kan mempertahankan tradisi. Atau ada anekdot bercandaan nih kan, termasuk sekolah umum juga sih sebetulnya. Kalau di dulu itu malah sebelum pandemi dilarang misalnya bawa handphone kayak gitu kan. Bahkan ada dulu tuh video-video misalnya entah sekolah entah apa yang guru-gurunya sampai ngancurin handphone tuh. Nah, sekarang malah yang nggak punya handphone kesian, harus punya handphone untuk belajar. Nah, dalam situasi seperti ini, tadi yang kita ngomongin pesantren bisa menggunakan tradisi, terus agak dalam tanda petik ya dianggap tertutup untuk menjaga nilai-nilai religiusitas dan enggak konsentrasinya tidak tergantung dalam belajar. Nah, ini apa yang terjadi nih di pesantren? Nah, kita pengen coba ngobrolin itu sama Kang Nemi. Kita bertahan kan nih seperti itu atau bagaimana gitu? Oh, Kang Nemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Faisal yang sudah merupakan sahabat saya pada tahun 98. Kalau berbicara tentang masalah pandemi ini memang sangat terasa sekali, terutama di kalangan kita dalam hal pendidikan, baik itu formal ataupun yang non formal. Dan di pendidikan formal sendiri ya mau tidak mau karena adanya pandemi mengharuskan sekolah itu belajarnya sistem online. Nah, cuma ya karena memang ada keterbatasan dan mungkin juga karena sumber daya yang masih kurang di kalangan kita dan juga beberapa orang, sehingga di dalam pemakaian cara belajar kita yang daring itu kan umumnya banyak yang menggunakan Zoom cuma karena orang-orang desa itu nggak tahu Zoom gitu. Karena sebagian dari masyarakat orang tua santri itu kan sebagian mereka itu adalah tani dan mereka nggak mengerti Zoom itu seperti apa, dan anak-anak juga padahal ya meskipun mereka paham, cuma mereka melihat kalau umpamanya ini terus-terusan dipakai ini akan menghabiskan kuota, sehingga akhirnya mereka pun juga jarang memakai Zoom yang dijadikan sebagai sarana untuk daring. Makanya di dalam sistem pembelajaran ini akhirnya masing-masing sekolah ya meskipun menggunakan daring ya salah satu caranya adalah dengan WA, WhatsApp. Itu mungkin satu hal yang lebih efektif. Tapi memang ada juga dari pihak sekolah yang kebetulan bekerjasama dengan anak membuat satu aplikasi yang namanya e-learning, yang mana nanti di situ masing-masing guru mengisi data-datanya, itu kemudian nanti ketika sudah masuk jam pelajaran akhirnya itu di share ke masing-masing grup,
dan itu biasanya pakai Google Form gitu ya, Oh, cara itunya. pesantren. Google ngerti Google Form, Google Form. Report from. Akan tetapi ya itu pun kalau menurut saya yang namanya belajar seperti itu tidak efektif kalau menurut saya. Bahkan sampai ada salah satu orang yang ahli dalam masalah pendidikan, ini seolah-olah seperti membunuh satu generasi. Karena sebaik-baiknya di dalam belajar itu adalah bertatap muka. Sebenarnya itu. Misalkan kita di dalam belajar Al-Quran, mengaji, ya, untuk mengetahui makharijul hurufnya seorang santri atau seorang siswa, dia otomatis dia harus berhadapan dengan guru yang mengajarkannya, sehingga bacaan itu benar atau tidaknya kan bisa dilihat. Kalau misalkan hanya melalui video, walaupun bisa kita lihat, cuma kan kadang kurang sempurna, kurang baik, ya. Dan pesantren dalam hal ini akhirnya lebih memakai tatap muka di dalam pengajian. Cuma ya karena situasinya pandemi ya otomatis kita tidak terlalu men-share ke publik dengan tujuan agar supaya tidak terjadi salah pahaman. Kita tetap sebenarnya dalam masalah menjaga jarak ya, karena masalah mengaji pun juga kita berprinsip untuk menjaga kesehatan. Walaupun memang secara fasilitas kita tahu sendiri ada keterbatasan tempat, sehingga kadang yang maksudnya menjaga jarak atau bagaimana itu kan agak sulit diterapkan. Tapi yang jelas yang penting sebelum ngaji mereka sudah tahan apa soal protokol kesehatan. Jadi gini, kalau di pondok pesantren memang yang jelas ada tetap muka karena juga memang apa kan nggak Lingkup kemana-mana ya, nggak ya. keluar kan Betul, interaksi terpantau. betul. Jadi wajar-wajar aja kalau tetap muka. Tapi yang saya ingin nanya gini, gara-gara ada dampak lain nggak? Misalnya gara-gara situasi ini tadi yang saya coba, misalnya tadi saya ngomong biasanya pesantren itu nggak boleh berkomunikasi dengan pihak dunia luar. Saya belum selesai padahal. Oh gitu belum. Ya. Coba. Ya, jadi, nah pesantren pada awalnya, terutama di Pondok Daud sendiri itu tidak menyetujui adanya santri-santri untuk memakai telepon seluler. Pertimbangannya itu adalah belajar dari beberapa peristiwa-peristiwa yang sudah pernah terjadi. Pernah ada ya, kebijakan dari kami ini untuk mengizinkan setiap santri itu memakai ponsel. Diizinkan, lalu kemudian ternyata mereka ya agak sedikit menyalahi wewenang, menyalahi apa yang sudah diizinkan oleh asuhan waktu itu, sehingga ada yang sampai telepon kembali. Pacaran. Nah, entah itu pacaran, entah itu apa. Dan waktu itu kan lagi musim apa itu yang Indosat dulu ya, apa kan menyebut merek Indosat, TikTok. Oh. Dulu kan Bebas. ya, bebas bicara itu. Ya, hal itu akhirnya diketahui langsung oleh Menlu sendiri dan akhirnya langsung di situ lah memang kita berkesimpulan bahwa penggunaan ponsel itu kurang bagus, tidak efektif untuk di dalam pembelajaran saat ini, malah sedikit lebih banyak mengganggu. Makanya setelah itu diputuskan tidak diizinkan. Dan tidak hanya ponsel juga, tapi juga beberapa alat musik waktu itu. Ya, tape recorder, dan kebetulan waktu itu tape recordernya itu sedang disetel karena pengurus pondok di kamar, dan itu didengar langsung. Saya kemudian sama beliau itu langsung naik ke atas, diambil, kemudian banting. Ini mahal loh. Ya itu karena memang tadinya sudah ada kesepakatan untuk tidak seperti itu. Tidak pada tempatnya. Penempatan waktu yang digunakan mereka itu ya banyak yang dilanggar, dan ini akhirnya pengasuh waktu itu berketetapan untuk melarang penggunaan ponsel, karena ternyata dibanding manfaatnya lebih banyak mafsadatnya, banyak kerusakannya, terutama dalam menjadikan seorang santri itu punya akhlakul karimah yang baik. Ya,
lebih kecenderungan masalah ngajinya juga tidak rajin, dan ini timbul kemalasan begitu. Makanya itu dilarang sampai sekarang. Dan pada dasarnya ketika sebelum ada pandemi pun juga ternyata tetap ada tidak diperbolehkan untuk penggunaan ponsel. Walaupun memang itu awal-awal iya, memang belum ya. ada beberapa pesantren yang masih pakai itu. Cuma kami itu berprinsip, pengalaman sudah berkali-kali, dan itu pasti penggunaannya seperti itu. Nah, sehubungan dengan adanya sistem baru, akhirnya ya kami juga kan musyawarah, nah, dan diputuskan untuk mengizinkan, tapi dengan penggunaan waktu-waktu tertentu, yaitu waktu belajar. Misalkan ini mereka anak-anak ini mulai menerima ponsel itu dari jam 8 sampai jam 12. Setelah jam 12 si handphone itu dikembalikan. Tapi mesti begitu, mungkin ada yang masih sempat-sempatnya ngambil manfaatkan atau apa yang lainnya itu. Gini, kalau berkaitan itu karena tadi difilter, diatur waktu dan segala macam, dibatasi lah ya. Iya. Menggunakan alat komunikasi hanya untuk belajar dalam artian, jadi harus jelasin nih Bung Nasista, pondok pesantren sama sekolah formalnya kan terpisah gitu kan. Jadi kalau tadi pesantrennya di pondok di asrama itu ya belajarnya tetap muka karena ruang lingkupnya memang di situ aja. Itu tadi dijelasin nggak dipublikasikan karena takut orang salah pemahaman. Tapi dalam konteks ini ketika terutama di pandemi nih ya sudah diizinkan dengan pembatasan dengan aturan tertentu, ada dampak lain nggak? Soalnya saya sering dengar gini, kan sekolahnya terpisah nih sama pondoknya gitu kan. Ya, ada santrinya ternyata nggak bisa ikut belajar karena jaringannya gitu kan. Atau ada problem ternyata nggak punya handphone. Atau jangan-jangan, nah kalau di sekolah hukum yang sering saya dengar kejadian tuh misalnya, terutama kalau yang pakai Zoom ya, kalau pakai Zoom tuh biasanya dia ikut belajar, tapi videonya dimatiin. Iya. Padahal dia nggak ada di tempat gitu kan, jadi suara gurunya aja didengar, dia mau makan, mau ngapa-ngapain gitu. Nah, kayak kemarin ada tercatat beberapa anak-anak santri, dia itu belum masuk grup kelas itu. Dan saya dapat informasi dari wali kelasnya, itu anak-anak ini nggak pernah masuk. Dan itu saya tanyakan. Ketika saya tanyakan, ternyata saya belum dimasukin grup, katanya. Saya belum dimasukin grup kelas, makanya saya nggak pernah masuk. Bahkan sampai sekarang ada yang belum pernah masuk. sebenarnya saya Dan ternyata belum dimasukin grup. Tapi saya cek lagi, namanya ini dan belum dimasukin grup. Nah, begitu dicek sama wali kelasnya, sebenarnya ada di situ namanya. Oh, cuma nomornya lain. Nah, saya tanya lagi, kamu namanya ada kok, ini namanya ini. Iya. Kok kamu belum masuk grup gimana? Nomor saya ganti kan. Itu problem itu. Karena berkali-kali anak itu ganti nomor. Ya alasannya ganti nomor kenapa? Ya, saya kurang tahu itu. Mungkin karena untuk cari kuota yang murah. Oh, bisa Jadi seperti itu. Atau dia sinyal gitu. Karena mohon maaf ya, kita kebetulan memang pakai wifi gitu. Cuma penggunaan wifi yang kita pakai itu kan ada keterbatasan. Yang ini untuk berapa orang? Ya, belum. ini sehingga ada beberapa orang yang tidak kebagian. Saya pernah coba pakai wifi yang ketika saya coba akses point penuh. Nah ini barangkali ya saya analisanya seperti itu. Dan menurut saya satu masalah lagi itu dalam pembelajaran daring. Ketika saya lihat dan saya amati, begitu saya lihat ternyata boro-boro ada yang mengerjakan tugas. Saya coba itu. Kebetulan saya juga guru. Nah, coba kalian baca halaman ini, kemudian dibuat satu rangkuman. Kan kebetulan saya ada juga siswa, santri juga yang murid saya juga gitu. Saya cek, bukunya aja nggak ada yang dibawa, terus kamu ngapain? Absen aja. Sama seperti yang di Zoom itu. Ya, terbuka. Nih, kayaknya juga banyak dicontoh orang-orang dewasanya sebetulnya ini. Nah itu ternyata
tidak hanya di kita saja, di tempat lain pun juga mengalami hal yang sama. Ketika saya tanya beberapa orang dan juga tenaga pengajar yang guru juga, persoalannya sama seperti itu, bahwa anak-anak itu ketika belajar ya mereka hanya seperti itu, dari hanya ngisi absen kemudian mereka keluar lanjut main lagi. Itu persoalan. Makanya pernah pakai luring, pakai sarung itu ya, tujuannya sih agar supaya minimal terutama yang kelas 1 bisa kenal dengan teman-temannya yang lain. Karena sampai saat ini anak-anak kelas 7 itu, anak-anak kelas 7 kelas 1, baik itu yang alia ataupun sanawiyah, tidak ada satu pun yang saling mengenal satu sama lain. Kalau sama-sama pondok kan nggak masalah. Ini kan di lain pondok tiba-tiba naik kelas aja. tiba-tiba naik kelas nggak tahu Temennya siapa. Itu kasihan loh. Ya, Makanya nggak ada bondingnya juga. ada satu orang yang menganalogikan ini seperti pembunuhan apa itu satu generasi. Kalau Cing Abdel kan yang komedian itu bilang kan dia sampai ekstrim minta gawat tuh belajar kayak gini. Cuman yang dipikirin satu nih, ya terus anakku nggak bisa punya calon suami katanya. Karena terlalu sendiri terus sampai kayak begitu tuh. Pernah ada dengar di channel dia kayak gitu. Sekarang mau ujian sementara kita secara tatap muka aja belum pernah. Nah ini kan Trafficnya iya. aja ya, ada kuota segala macam. Makanya saya sih lebih mengharap udahlah sekarang dibuka kembali dengan cara bertahap. Kalau toh memang harus dikurangi ya dikurangi. Nanti tinggal bagaimana cara mengatur jadwalnya agar supaya mereka itu bisa bertatap muka. Mereka sangat rindu loh itu. Kalau yang masih kecil-kecil itu gimana ya solusinya? Kalau kayak kita sih ada pendapat yang misalnya kelas dasar ya, yang kelas 1, 2, 3. Ya alhamdulillah untuk yang kelas MI itu sudah ada mulai tatap muka. Oh gitu malah. Iya, karena masuknya kan siang. Ada yang tatap muka seperti itu. Oke, selain problem tadi ini problem teknis sebetulnya yang apa yang sering terjadi sebetulnya nggak hanya di pondok atau di sekolah yang ada pondok pesantren ya. Di sekolah-sekolah umum kurang lebih sebetulnya sama ya, selain sisi belajar teknologi selama 1 tahun kemarin gitu. Mungkin juga jangan-jangan anak-anaknya jenuh juga tuh belajar di belajar daring gitu kan. Belum lagi tadi ya nggak ada bonding, nggak ada guru, belum yang tiba-tiba naik kelas jangan dia ngerasa nggak pernah diajar sama gurunya, yang cuma lewat Zoom gitu kan atau lewat grup WhatsApp. Nah, saya mencoba nanya penekanan tentang kultur pesantren ya kayak gitu kan. Ya selama ini kan terutama yang salaf yang apa sangat ketat biasanya menjaga dari infiltrasi budaya atau teknologi. Ada sebagian anggapan yang kayak begitu. Tadi kan udah dijelasin tuh kalau ternyata di Sumber waktu itu pernah ada handphone diizinkan tapi bisa gunakan. Ada nggak ada perubahan nggak dari misalnya dari Kementerian atau mungkin juga bisa kalian bisa amati di tempat lain beberapa pesantren ini misalnya gara-gara ini manfaatin komunikasi bisa main TikTokan misalnya gitu atau sosial media yang lain. Nah, yang sedikit enggaknya kan berarti dia menonton misalnya melihat dunia-dunia luar ya nggak ada di yang sebetulnya di apa di dunia pondok di pesantren kayak gitu. Karena walaupun sebetulnya nggak ada masalah, cuman ada yang beranggapan wah ini bisa berbahaya mengganggu keseriusan belajar dan lain gitu. Pastinya sih kalau masalah itu anak-anak sendiri sudah tahu mana yang baik mana yang benar, dan saya yakin sih niatnya mereka misalkan kayak TikTok atau apa itu ya, dia hanya sekedar itu isengan ketika mereka jenuh dengan beberapa hal ya karena ngaji apa Allah ini mereka seperti itu. Sebenarnya sebelum TikTok pun juga mereka punya kreativitas dalam membuat seperti itu. Bahkan itu sempat viral dan sampai beberapa akun pesantren itu mengupload video-video kreativitas anak-anak tersebut. Jadi itu tergantung dari bagaimana ia bergaul, mereka bergaul dengan teman-temannya dan lingkungannya. Tapi ya memang ya di lingkungan itu tidak hanya lingkungan pesantren saja, ada lingkungan sekolah. Ya itulah yang kadang-kadang bisa berubah karakter mindsetnya anak-anak itu. Tapi
tapi gini, konteks itu membolehkan atau membatasi sampai sejauh apa, atau misalnya Penggunaan itu ya ponsel. bukan hanya konsel, misalnya kayak tadi kan misalnya dia memanfaatkan Wah, situasi. ya, iya. Selagi itu ada yang mempunyai nilai manfaat yang baik, kenapa tidak? Kita berprinsip Allah qadatu ala qadri sholih wa abdu jadi asal. Itu kan itu kaidah usul fikih yang sudah memang sangat populer sekali. Sesuatu yang baru dan memang jika itu mempunyai nilai manfaat, kita ambil, kenapa tidak? Nah, tapi ya pastinya anak-anak juga sudah bisa tahu mana yang baik, mana yang cuma yang memang ada batasan ketika mereka untuk membuat itu. Mereka juga mikir kok, karena mereka punya perdebatan dalam hal kuota. Itu. Tapi lu udah pakai wifi gitu. Nah itu kan wifi juga ada batasannya. Oh, gitu. Jadi gini, oke. Ya, tapi memang sempat ada beberapa yang akhirnya kita tegur. Kalau sudah melampaui batas, kita tegur. Nah, biasanya batasan itu dianggap melampaui itu bisa ukurannya apa? Dan misalkan sudah keterlaluan, ya. Dan ketika kita lihat itu, wah ini sudah jauh dari norma-norma pondok, norma-norma pesantren, baru kita tegur. Yang gini, kenapa saya nanya gini? Sebenarnya bukan hanya sekedar TikTok ya. Ada berkaitan dengan algoritma dan segala macam itu ya yang bisa dipelajari. Nah, kalau terutama di sosial media itu kan banyak bertaburan macam-macam. Termasuk tentang hal-hal agama juga. Betul. Misalnya ada sedikit perbedaan yang kadang-kadang dia dipasangin bareng-bareng untuk berbeda, itu di pesantren memandangnya kayak gimana? Apakah nggak takut mereka terpengaruh misalnya? Kan kayak gitu-gitu kan. Namanya mereka biasanya masih usia remaja, usia masih labil gitu kan. Itu mensiasati atau membuat kebijakan seperti itu gimana? Dibolehkan atau seperti apa? Atau apa namanya, hanya untuk yang tertentu aja misalnya gitu kan? Yang tertentu Seperti gini, nanti untuk ada santrinya juga sih, tapi apa? Itu maksudnya kita boleh misalnya dengerin di YouTube atau ini hanya Kiai A, B, C, D misalnya gitu untuk menjaga dia tidak terpengaruh dulu karena dia belum ini kan berkaitan dengan perbedaan gitu kan. Atau dibolehkan aja gitu. kalau untuk masalah pemikiran sih kenapa tidak? Toh mereka juga sudah dibekali dengan beberapa pemahaman-pemahaman. Makanya yang membedakan antara pendidikan formal yang dinaungi Nahdlatul Ulama dengan yang lain kan ada satu mata pelajaran yang namanya N2, di mana mereka itu nanti belajar bagaimana paham aswaja itu, sehingga ketika ada beberapa konten-konten yang terkait dengan masalah sesuatu yang berbeda dengan keyakinan apa mereka bisa mengcounter itu, mereka bisa tahu di situ. Walaupun memang ya ini juga pernah jadi masalah gitu ya, karena ada beberapa orang itu juga karena mungkin tidak apa pondoknya tidak apa, jadi mereka begitu selesai mondok ternyata ada informasi pemahaman mereka sudah berbeda. Ada alumni yang seperti itu, cuma kan itu sudah di luar apa yang kita ini ya. Ya, kita hanya sebatas menegur. Kalau memang tetap mereka berkeyakinan seperti itu silahkan ya. Tapi kalau anak-anak santri sendiri ya pastinya dalam pengajian atau apa ya sering saya ingatkan bahwa awas, berhati-hati di dalam memilih. Ketika kalian melihat di YouTube atau apa ya harus tahu siapa yang menjadi kiainya atau siapa yang ngisi yang kamu tonton, itu harus bisa ya. Tapi kan kita juga tidak 100%. Nah, kali yang kita awasi itu tidak hanya 1 atau 2 orang, ratusan. Ini hanya ratusan aja kita repot, apalagi nanti ribuan. Oke, Bung dan Sista, mungkin satu pertanyaan terakhir, tapi sebenarnya kita kalau lihat ini udah tahu sih gambaran Kang Demi ini. Sebetulnya berharap ya kalau bisa ya sekolah itu tetap buka ya, dengan mekanisme diatur sedemikian rupa lah ya, Ya bertahap bertahap gitu kan.
Kalau saya juga sebenarnya punya pikiran sama, karena selain masalah selain masalah teknis dan lain-lain tadi, juga bonding antara guru dan murid gitu ya. Tadi tiba-tiba naik kelas ngerasa nggak pernah diajarin sama guru yang itu kan gitu. Guru saya siapa? Ya, Ya, guru kelas 6-nya siapa gitu, tiba-tiba udah SMP atau udah sanawiyah gitu kan. Atau guru kelas Ya. itu dulu ya, kelas 9 gitu. Ya. Kangen sekolah ini, masih sekolah nih? masih Kelas berapa lu? kelas 12. Pendapat lu gimana nih gara-gara pandemi? Pokoknya gimana kalau sekolah? Sekolah Ya. formal ya, bukan di pondok dulu nih yang saya tanya. Kalau sekolah, ya saya nyaraninnya sih tatap muka sih. Oh gitu. Kenapa? Ya mungkin kan saya sekolahnya SMK. Kalau SMK kan harusnya butuh praktek lebih banyak gitu. Oh, Ketimbang hanya materi doang. cuma ngasih tugas-tugas Iya. doang. Iya. Harusnya iya gitu ya. harusnya mungkin tatap muka lah. Suka ya? Mungkin tatap muka. Walaupun saya udah kelas 12 walaupun sebentar, tetapi kan saya juga butuh praktek. Nah, Sedangkan kalau misal praktek kan harus ada alatnya gitu. Nah, kalaupun ada satu orang ataupun lebih yang nggak punya alatnya, tapi di sekolah ada, kan itu susah. itu nggak bisa ya? Misalnya secara online kalau buat praktek itu emang nggak bisa ya? Emang ya agak susah sih mas. Susah ya? Kalau online praktek itu agak susah. Jadi selama ini kalau pas ada ujian praktek itu gimana? Datang apa enggak? Ya keberatan sih aslinya. Enggak, bukan waktu itu datang nggak ke sekolah? Ada enggak ya? Tetap. Tergantung sekolah-sekolahnya sih, ada yang ke sekolahannya, ada yang enggak. Jadi tapi kalau di sini ya enggak. Tapi rapotnya pernah ada yang kosong kan aja. Mungkin ya gurunya juga bingung gitu kalau misal menilai juga bingung karena ya nggak tahu gimana ya, nggak tahu apa ibaratnya nggak bisa ngontrol si murid gitu. Jadi lah ya udahlah nilai segini aja. Jadi hanya Bagaimana biar tugas-tugas yang dikerjakan. Itu yang repot tuh. Apalagi ada anak santri yang karena pandemi mestinya di pondok malah ada yang pulang. Jadi belajarnya di rumah terus. Gitu. Ada yang seperti itu. Tapi sekarang santri baru belum ke pondok-pondok. Kenapa? Pandemi alasannya. Sekarang. Ya ada yang seperti itu. Ya dilalah bukan di pondok kita. Oke, Bung Sista, mungkin kurang lebih itu suara dari Kang Nemi yang pengasuh pondok pesantren Darul Hijroh, dan juga tadi ada suara dari Raffi gitu kan, yang bisa dibilang mewakili suara santri dan juga siswa ya gitu kan, siswa sekolah menengah ya. Kakak kelasnya ini. SMK gitu kan. Bener tuh praktek gitu. Masa lewat Google Classroom nggak susah apa itu, kayak anak-anak kecil kali suruh bikin tugas dikirim gitu. Mungkin semuanya ini berharap semua pandemi ini cepat selesai berlalu gitu kan, biar sekolahnya juga bisa masuk kembali gitu. Terus juga salah satunya mungkin berharap vaksin ini cepat dilakukan biar bisa maksimal. Ya walaupun kemarin kalau nggak salah sih kalau sekolah ya berharap nanti bulan Juli di tahun ajaran baru udah bisa mulai tatap muka. Ya mudah-mudahan itu semua bisa dilakukan biar kalau kata Kang Nemi ini tidak terbunuh satu generasi. Dan kalau ada yang khawatir anaknya besok nanti dapat jodoh apa enggak cuma gara-gara sekolah darling, kekhawatiran itu semoga tidak terjadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hirup kopinya dulu ya Bu. Yo.